keseharian kita dengan baik agar kita juga tetap bisa menjalankan gaya hidup yang sehat. Harapannya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Apalagi kalau misalkan kita sudah dengar istilah TBC, mendengar, wah, banyak mungkin yang udah ketakutan duluan, tetapi tanpa mengetahui bagaimana cara penanganannya, pencegahannya dan lain sebagainya, ketakutan kita mungkin tidak akan berdasar. Oleh karena itu pagi hari ini saya Devi Fitra akan temani Anda dalam perjalanan Morning Health. Pagi hari ini pendengar, saya sudah bersama dengan narasumber yang kita udah ngobrol banyak sih sebenarnya di belakang layar. Tetapi kita juga ingin mengundang Anda nantinya untuk sama-sama membahas tentang sebuah insight kesehatan yang harapannya ini akan menjadi bekal kita untuk bisa hidup lebih sehat, terhindar dari penyakit-penyakit terutama tuberkulosis. Pagi ini sudah bersama dengan saya, beliau adalah seorang dokter cantik, sudah ready. Dr. Retna, selamat pagi, assalamualaikum Dok. Selamat pagi Mbak Devi. Iya, sehat ya Dok pagi ini? Alhamdulillah sehat. Saya harus perkenalkan secara komplit Dok, karena kalau tak kenal maka tak sayang katanya kan gitu. Jadi harus diperkenalkan secara lengkap. Dr. Retna Dwi Puspitarini, spesialis paru, izin betul ya Dok ya? Betul. Ya, dari rumah sakit, berarti kesehariannya di Subandi? Di Subandi, Rumah Sakit Dr. Subandi. Iya, jarang-jarang loh ini pendengar kalau misalkan kita janjian aja kadang-kadang suka susah gitu. Dan pagi hari ini hadir langsung, tentu ini adalah kesempatan yang bagus sekali untuk Anda yang sekarang sedang melihat channel YouTube RRI Jember ataupun lewat streaming ataupun sekarang sedang mendengarkan sembari beraktivitas. Silahkan nanti Anda bisa bergabung 0331336652 Saya lihat Dokter Retna soalnya agak sedikit grogi, kalah cantik saya. Dok, saya mewakili pendengar yang lain nih Dok. Kalau udah dengar kata tuberkulosis itu sudah parnonya duluan daripada aware-nya. Nah, ini juga menjadi fenomena di masyarakat yang akhirnya kadang-kadang ketakutan itu mendorong masyarakat untuk tidak mengambil tindakan yang pas begitu. Nah, sebelum kita merujuk ke permasalahan terkait dengan pencegahan nih Dok, apa sih sebenarnya pemahaman dasar yang harus dipahami oleh masyarakat terkait dengan tuberkulosis ini? Ya, jadi gini Mbak Devi ya, jadi TB itu merupakan penyakit menular. Nah, yang sering salah di masyarakat TB penyakit turunan. Ya, salah ya. Yang betul adalah TB merupakan penyakit menular di mana penyakit ini disebabkan oleh kuman. Nama kumannya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini sebenarnya sudah ditemukan dari tahun 1892. Jadi berapa ratus tahun yang lalu dan sampai sekarang masih ada. Kemudian kuman ini itu hebat sekali dia. Jadi menular lewat renit dahak atau percikan dahak dan bisa menyebar di seluruh organ tubuh. Selama itu ada pembuluh darah, kelenjar limfe, maka kuman itu bisa menyebar ke seluruh tubuh ya. Jadi kalau dari atas nanti jangan kaget, kita bisa menemukan TB selain di paru. Jadi ada TB paru, ada TB selain paru, kita sebutnya ekstra paru. Jadi nanti ada TB tulang, ada TB otak, ada TB rahim organ wanita, ada TB payudara, TB kelenjar, TB yang di mata, hampir semua organ tubuh bisa terkena oleh TB. Nah, jadi kenapa kok ini sulit diberantas ya? Karena memang kuman ini punya kemampuan sembunyi di dalam daya tahan tubuh. Apabila daya tahan tubuhnya sedang turun, rendah, misal pada pasien dengan HIV, pasien dengan kencing manis, imunnya yang masih rendah, misalkan bayi, anak-anak, maka resikonya untuk menjadi TB akan lebih besar gitu Mbak Devi. Jadi ini sebenarnya apa ya, istilahnya terbuka banget sebenarnya, bukan karena keturunan itu. Betul, tadi penyakit menular dan ini bisa disembuhkan. Nah, gitu. Garis bawahnya nih biar bawah yang pertama jangan takut ya, karena penyakit ini bisa disembuhkan dan bisa dicegah. Oke, jadi kalau misalkan nih pendengar lihat ada kasus, kebanyakan sih mungkin pemikiran masyarakat menganggap bahwa TB ini adalah penyakit turunan karena biasanya kalau bapaknya kena, anggota keluarga juga kena, mbahnya kena, bapaknya kena, anaknya, cucunya, cicitnya, bawahnya lagi apa nih? Itu jadi hampir ya, makanya itu nanti fokus kita nanti di
pencegahan. Nah, kalau awalnya kita hanya fokus di pengobatan, kalau sekarang kita eranya fokus di pencegahan. Mencegah bagaimana yang kontak erat, kontak serumah ini, yang kontak dengan pasien TB tidak menjadi TBC. Nah, dari awal sudah dicegah nih supaya nanti kasus TBC-nya ini bisa turun gitu Mbak Devi. Saya keep dulu Dok. Ini adalah satu pembahasan yang nanti memang harus kita bongkar begitu ya. Karena ternyata ada program yang memang menjadi upaya untuk bisa mencegah agar tuberkulosis ini nggak kemana-mana, istilahnya seperti itu. Tetapi masyarakat kita pun harus benar-benar paham dulu nih Dok. Karena apalagi selama COVID kemarin itu Dok, itu ada kepedulian yang lebih besar terhadap penyakit yang menyerang pernafasan dan lain sebagainya. Apa yang menjadi sesuatu yang menjadi pembeda antara TB dan juga penyakit-penyakit yang lain pernafasan yang lain? Seperti apa Dok? Ya, jadi kalau gejala dulu kita ngomongin gejala TB. Jadi kalau gejala TB kita dulu sebutnya adalah bukan batuk biasa nih. Nah, batuknya 2 minggu atau lebih ya. Biasanya disertai dahak ataupun darah. Jadi biasanya kalau sudah batuknya dengan darah itu sudah advance, sudah TB yang berat. Yang gejala awal biasanya batuk 2 minggu atau lebih, kemudian disertai keringat malam ya. Keringatnya banyak biasanya malam hari terutama tanpa aktivitas, berat badan turun, nafsu makan turun, bisa disertai sesak tadi, batuk darah. Nah, kalau pintu masuknya kita batuk 2 minggu tidak sembuh-sembuh, nah itu dicurigai sebagai TBC, dicurigai dulu, suspek namanya kita gitu. Jangan suudon boleh untuk sesuatu yang ini ya. Betul, kita curiga dulu, nanti baru dipastikan. Kalau diagnosanya kita menggunakan pemeriksaan namanya dahak ya, dahaknya diperiksa namanya sputum TCM. TCM itu tes cepat molekuler. Jadi kita sekarang eranya sudah era yang maju, di mana dengan pemeriksaan dahak ini kita bisa menentukan dua. Satu, untuk mendiagnosa TBC. Kedua, pemeriksaan ini langsung bisa mendeteksi kuman TBC-nya ini kuman yang bahaya ataukah tidak. Jadi kita sekarang baginya TBC itu TB yang sensitif obat ya, atau yang resisten obat. Nah, yang resisten ini yang kebal obat ini yang jahat, kita sebutnya TB yang berat, TB yang jahat. Kalau yang TB sensitif obat ini nanti lebih mudah pengobatannya dan nanti bisa juga pengobatan di puskesmas dan gratis gitu Mbak Devi. Gratis loh pendengar, tapi bukan berarti juga nggak apa-apa gampang, jangan. Ini juga menjadi kewaspadaan yang harus tetap dijaga, gaya hidup sehat dan lain sebagainya. Dok, dari penularan dulu nih ya. Karena kan akhirnya Parno kan kalau misalkan ini bahaya banget, mematikan, kemudian ternyata gampang nular gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk lebih meminimalisir kemungkinan terkena tuberkulosis? Jadi yang terpenting satu ya, untuk yang sakit gunakan masker. Ya. Jadi sebenarnya untuk yang di sekitar pun, karena sekarang kemarin kita dari yang COVID itu ya, jadi sekarang menggunakan masker itu sudah hal biasa juga. Tidak asing, sudah terbiasa kita sekarang menggunakan masker. Tapi di sini sebelum era COVID itu sebenarnya untuk pasien TB sudah kita berikan masker untuk salah satu pencegahan ya. Jadi untuk yang sakit TB gunakan masker, buang dahak jangan sembarangan ya, nggak boleh cahcu gitu. Itu sangat menular tuh percikan dahaknya itu. Ketiga, kondisi lingkungan. Jadi kuman ini mati dengan sinar matahari, dengan ventilasi yang bagus. Jadi kebersihan rumah juga berpengaruh, ventilasi sirkulasi rumah ya. Jadi kalau rumah yang lembab, pengap, nah itu sarangnya TBC di sana. Tapi kalau yang ventilasi bagus, sinar matahari bagus, ini bisa membunuh TBC ya. Kemudian berikutnya adalah etika batuk. Ya yang tadi itu tidak boleh buang dahak sembarangan, gunakan tisu, kemudian masker ya. Kemudian kalau dahak pun di tempat tertentu supaya meminimalkan penularan. Berikutnya adalah daya tahan tubuh yang terpenting nih. Jadi di mana tubuh kita ini sudah diciptakan ada tanda kutip tentara atau polisi di dalam tubuh kita, namanya daya tahan tubuh. Nah, selama daya tahan tubuh itu bagus,
kuman ini juga akan terkendali, tidak bergejala. Nah, daya tahan tubuh ini dapat dari mana? Ya dari olahraga teratur, dari vitamin, suplemen, makanan bergizi, ya. Itu hal-hal itu yang bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Semua hal itu bisa dilakukan untuk mencegah penularan dari TBC ini, gitu Mbak Devi. Pencegahannya harus komplit, jadi terpadu begitu, tidak hanya tentang bagaimana habit kita, tetapi juga lingkungannya yang terjaga. Ini ternyata korelasinya sedemikian luas untuk pencegahannya. Dok, kita akan perdalam lagi, tapi ada pesan singkat yang ingin kita perdengarkan kepada pendengar kita, sembari nanti kita tunggu yang mau gabungan, Dok. Di 0331 336652, kami akan kembali setelah yang satu ini. Bekerja tidak pernah membuatku merasa lelah. Semuanya kulakukan demi kebahagiaan mereka. Tapi selama ini aku membiarkan batuk di tubuhku. Hingga aku terlambat menyadari. Aku terinfeksi tuberkulosis. Segera periksa tuberkulosis jika batuk terus-menerus. Kalau misalkan tidak ada kewaspadaan dan juga kesadaran, yang dikhawatirkan itu seperti yang baru saja kita dengar pendengar. Akhirnya ada kondisi yang sudah terlambat. Nah, tentang hal-hal ini nanti kita akan berdalam. Sembari kami juga masih menunggu Anda untuk bergabung di 0331 336652. Itu contoh kasus tuh, Dok. Jadi kerja terus batuk dianggap biasa dan lain sebagainya. Itu menjadi, kalau dari penanganan sendiri, Dok, apakah kasus tersebut yang model-model lain yang baru saja kita dengarkan itu yang sering terjadi, ataukah jenis-jenis lain yang justru menjadi tingkat keparahannya lebih bahaya lah istilahnya gitu? Iya. Kalau saya karena tempatnya di rumah sakit jadi sering yang datang sudah kasus yang sangat berat. Tadi itu datang dengan batuk darah, datang dengan sesak berat yang sampai nggak bisa nafas, yang harus butuh bantuan oksigen, datang kondisi tidak sadar, kejang, TBC otak misalkan. Nah, jadi karena ya salah satunya aware, kewaspadaan kita terhadap kecurigaan TBC ini sangat kurang. Apabila ditemukan segera dari awal, kerusakan parunya, kerusakan organ-organ yang lain itu tidak berat, maka penyembuhannya, pemulihannya, bekasnya, sequelnya itu lebih ringan daripada kalau yang datang sudah berat. Apalagi kalau yang sudah sampai sangat berat, dan itu bisa resiko mengancam nyawa sampai kematian yang terakhir. Dan sering yang datang ke rumah sakit itu sudah kondisi sangat berat itu. Ada case nggak, Dok, yang memang mereka itu kayak gengsi gitu pengobatan TB itu? Banyak. Ada juga ya yang jadi mindsetnya dulu TB itu adalah untuk pasien, ibaratnya ya pasien menengah ke bawah nih. Jadi penyakit untuk orang, mohon maaf ya, penyakit untuk orang miskin, untuk orang tidak mampu. Tapi jangan salah ya, pada pasien-pasien yang tanda kutip menengah ke atas, sering penyakitnya adalah kencing manis nih. Nah, sering mereka dengan kencing manis, dan yang kencing manis ini adalah salah satu penyakit yang membuat imun turun, daya tahan tubuh turun. Sehingga kita ada kolaborasi TB-DM. Pada pasien dengan kencing manis harus di screening TB. Karena apa? Pada orang dengan kencing manis resiko untuk menjadi TB 5-10 kali lipat. Jadi kadang-kadang yang sering mindsetnya masih ada di masyarakat nih, loh saya kan kaya gitu, kok bisa kena TB, lupa kalau ternyata beliaunya punya kencing manis, dan yang kencing manis inilah yang membuat imun turun sehingga TB-nya gampang masuk. Jadi sebenarnya kalau yang era sekarang, baik itu menengah ke bawah ataupun menengah ke atas sih rata-rata yang penyakit ada komorbidnya, imun misalkan, transplant, kemudian autoimun misalkan, itu resiko juga untuk kena TB. Kalau yang menengah ke bawah sering pasti karena tadi itu lingkungannya, gizinya, kemudian gaya hidupnya, pola hidup, nah itu juga beresiko untuk
terkena TB memang lebih besar. Oke, gitu. justru yang gengsi-gengsi ini so far gitu ya dok, itu dari menengah ke atas karena beranggapan bahwa itu tadi menganggap itu, bahwa ya. ini bukan penyakit kalangan Betul, saya nih. betul. Nah, Nggak itu. ada kastanya pendengar yang namanya penyakit itu nggak dok. Kalau misalkan nggak waspada, nggak jaga gaya hidup Kondisi, sehat ya. betul, Des. Segala macam kemungkinan bisa terjadi. Ya. Oke. Tapi tadi ini waktunya kita untuk masuk terkait dengan pencegahan. Betul. Ternyata sudah sampai sejauh itu sekarang kita bergeraknya karena tidak hanya tentang mengobati. Kalau mengobati saja sudah ada step-stepnya dan sudah dipastikan dan sudah statementnya tadi sudah jelas bahwa TB ini bisa disembuhkan, begitu kan dok? Nah, pencegahannya seperti apa yang bisa dipahamkan atau bisa di-share kepada masyarakat? Ya, kalau yang era sebelumnya kita punya slogan namanya TOS TB, ya. Temukan pasien TB, obati sampai sembuh. Nah, ini dulu fokus di pengobatan. Jadi pasien yang tadi ada curiga TB, gejala TB, didiagnosis dan sampai TB, diobati nih. Segera diobati sampai sembuh supaya mencegah penularan. Nah, era yang sekarang adalah bagaimana yang kontak erat nih. Nah, kontak erat itu pasien yang kontak erat dengan pasien TB, jadi keluarganya. Kalau dulu fokusnya hanya di pasiennya saja, kalau sekarang eranya adalah fokus di kontak erat. Jadi yang kontak erat, yang kontak serumah terutama ya 8 sampai 10 orang di sekitarnya. Makanya kalau tadi kakeknya penderita TB, maka anaknya, cucunya, cicitnya atau siapa yang kontak erat 8 sampai 10 orang di sekitarnya, itulah yang akan di screening dulu. Pertama dipastikan dulu nih, ini TB atau bukan, ada gejala TB atau bukan. Kalau ternyata ada gejala TB, ya ikuti alur dia sebagai penderita TB. Tapi kalau dia tidak ada gejala, nah baru step berikutnya adalah masuk ke penegakan diagnosis untuk TB laten. Kita sebutnya ini TB laten. Kalau yang pengobatan kita sebutnya TB disease itu TB. Kalau TB laten ini adalah orang sehat yang kontak erat dengan penderita TB, tidak bergejala, tetapi kita sebutnya tes mantuk namanya, tes tuberkulin untuk memastikan ada infeksi TB atau tidak. Nah, tes tuberkulinnya positif. Tetapi tidak bergejala. Nah, pada yang kontak erat tidak bergejala, tes tuberkulinnya positif. Nah, inilah yang kita berikan terapi pencegahan. Tetapi kalau dia bergejala, kemudian kontak erat, ada keluhan-keluhan, nah ini jadi penderita TB nih yang harus diobati gitu. Baik, ada penelpon yang ingin bergabung rupanya ini dokter, kita akan sapa terlebih dahulu penelpon kita. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, dari siapa dan di mana Bapak? Dari Pak Jaya. Pak Jaya, Jenggawa. Ya, silakan Pak Monggo, Jaya. silakan Pak Jaya. Bu dokter, ini jelas sekali ya tentang TBC. Itu kan ciri-cirinya tuh sudah jelas ya, mungkin kurus dan sebagainya. Terus kalau kadang orang itu kan nggak sabar tuh, sudah pengobatannya yang cukup panjang dan terus menerus katanya memang harus ini ya, kalau putus harus dari awal lagi. Nah tapi kalau pas dia sudah putus harapan, ya nggak putus harapan sih, mungkin kurang sabar gitu ya. Terus pengen nyoba alternatif itu gimana dok? Boleh nggak kira-kira? Baik. Gitu ya. Makasih. Ada lagi Pak Jaya yang ingin ditanyakan? Sementara itu nanti kalau ada pertanyaan telepon lagi. Baik, terima kasih Pak Jaya. Baik, terima kasih Pak Jaya di Jenggawa, Dok. Ini pertanyaannya sebenarnya mewakili ya, Dok, karena ini kayaknya sering juga nih kejadian kayak gini nih, nggak sabar. Mungkin bisa di-share dulu sebenarnya pengobatan TB itu sampai sepanjang apa sih? Betul. Dan itu masihkah normal atau seperti apa? Monggo silakan. Ya. Kalau yang tadi pengobatan TB kita 6 bulan pengobatan. 2 bulan fase intensif ya namanya, fase awal 2 bulan 4 macam obat. Kemudian dilanjut 4 bulan 2 macam obat, sehingga totalnya adalah 6 bulan pengobatan minimal ini. Minimal 6 bulan. Pada TBC yang tadi saya sebutkan ada TBC otak, TBC tulang, pengobatannya lebih lama lagi. Bisa sampai 1 tahun, 1,5 tahun. Jadi pengobatannya minimal 6 bulan dan lama lainnya tergantung lokasi TBC-nya ini menyerang mana.
Nah ini yang sering di masyarakat adalah mindsetnya, wah males lama 6 bulan, wes alternatif aja, nanti 1 minggu sembuh. Nah inilah yang membuat satu, datang ke rumah sakit sudah kondisi sangat berat. Karena kalau cuma alternatif ya tidak bisa membunuh kuman TBC. Yang bisa membunuh ya tadi obat-obat yang minimal 6 bulan. Kenapa kok pengobatannya lama ya Pak Jaya ya? Jadi seperti tadi saya bilang, kuman ini punya kemampuan hebat yang tidak didapatkan pada kuman yang lain. Satu, dia ada yang membelah cepat nih. Kemudian ada yang kadang-kadang kumannya membelah, kadang tidak. Yang ketiga, ada yang kuman tidur nih. Nah, jadi tidur dalam daya tahan tubuh. Nanti kalau ibaratnya kalau obat TBC itu adalah tentara nih. Ya, jadi kalau tentaranya datang nih, kuman yang cepat membelah gitu akan mati. Tetapi jangan lupa ada yang kuman tadi membelah, lari, hilang, sembunyi. Gerilya dia. Ya. Jadi kayak ibaratnya TBC itu pinter, jadi perang gerilya dia. Makanya kenapa kok butuh pengobatan lebih lama? Karena yang sembunyi, begitu tentaranya ndak ada dia akan muncul lagi. Kalau tentaranya ada dia sembunyi. Nah, makanya kita butuh waktu lama. Itu nalarnya ya, salah satunya butuh waktu lama untuk pengobatan, minimal 6 bulan itu. Ada yang membunuh kumannya supaya tidak aktif nih, ada yang membunuh kuman yang sisa-sisa yang sembunyi di dalam daya tahan tubuhnya. Nah, yang tadi Pak Jaya yang obat alternatif ya pasti saya bilang tidak bisa Pak. Nggak terukur ya, soalnya. jadi obat alternatif itu bukan tanda kutip untuk menyembuhkan TBC, tapi sering loh Mbak Devi. Beberapa pasien, oh ini dijanjikan alternatif nih, sembuh katanya. Nah, jadi nanti datang ke kita sudah kondisi batuk darah, sesak yang berat sampai parunya sudah rusak berat ya, paru kanan, paru kiri, ibaratnya pabrik oksigennya sudah tidak bisa berfungsi nih. Datang dengan kejang, nah itu akibat telat penanganan. Seandainya dari awal mulai pengobatan dan rutin, maka ini bisa disembuhkan gitu. Jadi yang alternatifnya sebenarnya bukan fokusnya di pengobatan yang alternatif Pak Jaya, tapi di tadi itu pencegahan. Nah, sambil pengobatan TBC, gizinya diperbaiki, kemudian lingkungan sekitar diperbaiki, ventilasi, sirkulasi. Nah, itu hal-hal yang bisa membantu untuk penyembuhan TBC. Tapi kalau obat alternatif itu yang sering ada di masyarakat itu salah ya. Jadi kalau hanya obat alternatif saja tidak bisa menyembuhkan TB dan otomatis akan membuat progresivitas TB semakin berat dan nanti datang ke rumah sakit sudah kondisi sangat berat dan resiko kematian akan besar sekali. Ya, gitu. karena masyarakat itu mikirnya udah kalau medis itu lama banget, takutnya biaya tinggi. Padahal sebenarnya ada cover dari gratis BPJS ya. Gratis, bukan hanya dari BPJS, Mbak, dari program pemerintah, dari Kemenkes nih. Jadi gratis. Ya, jadi di beberapa rumah sakit yang sudah MOU dengan Dinkes, kemudian di seluruh puskesmas, klinik-klinik yang sudah MOU itu sudah ada obatnya dan dipastikan gratis obatnya, tidak berbayar. Baik, ada tadi pertanyaan dari Pak Jaya. Ini juga jadi fenomena yang saya juga sempat ngikutin nih Dok. Jadi karena lama, kemudian pada saat proses mengkonsumsi obat udah kerasa enak nih Dok. Kayak kita biasanya minum antibiotik tuh. Betul. Kalau misalkan udah kerasa enak udah minum nggak berhenti ya. lagi. Seperti apa itu pengaruhnya terhadap proses keseluruhan dari program pengobatan itu sendiri? Apakah benar akan riset mulai dari awal atau seperti apa? Ya. Jadi kalau tadi pengobatan tidak rutin ya. Dan biasanya nanti akan terjadi ujian. Akan terjadi ujian itu di 2-3 bulan pertama nih. Nah, begitu minum obat 2 bulan pertama, enak sudah, kumannya banyak yang mati. Jadi pasien ngerasa, wah sudah sembuh nih, berat badan sudah naik, gejala sudah nggak ada, ngapain nih lanjut minum lagi? Nah, itulah hebatnya TBC, dia menipu dia. Yang mati tadi, banyak yang mati kan? Ya, yang sembunyi. Nah, begitu kita lengah tidak minum obat dia muncul lagi. Dan kalau 2 bulan berturut-turut berhenti, inilah yang disebut pengobatan yang drop out.
Oke. Nah, dan kalau drop out maka tadi kumannya yang awalnya sensitif obat akan menjadi Kebal. resisten obat gitu. Jadi Jadi ada lebih berat alasannya, lagi. betul. Kalau sudah kuman resisten, pengobatannya lebih berat, efek sampingnya lebih banyak, kumannya lebih bahaya. Karena ibaratnya ya lebih kebal dia, pinter dia. Jadi obat-obat yang karena dia tadi DO, drop out, dia belajar nih, oh berarti kalau obat A cara membunuhnya begini, jadi dia menghindar. Obat B cara membunuhnya begini, kebal dia. Nah, jadi namanya menjadi kuman yang kebal obat dan lebih bahaya lagi. Jadi pengobatan yang mengikuti program itu sebenarnya juga akan akan menyelamatkan penderita, karena di situ pengobatan yang terus menerus akhirnya nggak memberikan kesempatan si Kuman ini untuk untuk kebal dan lebih pinter lah istilahnya Betul, gitu. ya. Oke, benar berarti ya Dok ya, harus riset mulai dari awal lagi. Ya, kalau 2 bulan berturut-turut. Kalau cuma lupa misal 1 minggu, 2 hari, 1 hari, itu masih ditoleransi. Masih bisa diteruskan. Betul. Jadi misalkan sudah 2 bulan ternyata lupa 1 hari, ya jangan takut, nggak sampai segitunya juga ya. Jadi cuma selalu kita mengingatkan kalau bisa harus rutin, ya harus rutin tiap hari, memang tidak boleh lubang-lubang. Nanti kalau boleh nih lubang deh 1 hari, besok lubang 2 hari, besok Capek nih, lubang capek 3 hari, gitu. capek nih lubang 1 minggu. Nah ini juga akan membuat resiko kumannya menjadi kuman Oke, kebal. Tapi kalau dia kurang off-nya cuma beberapa hari, itu tanda kutip dianggap seperti utang puasa nih. Nah, jadi waktu kita utang puasa 3 hari, ya nanti kita akan membayar sisanya. Tetapi kalau 2 bulan berturut-turut berhenti, jadi tadi itu sudah minum 2 bulan karena enak, ngerasa sembuh, terus dia ndak minum obat sama sekali, batas waktunya 2 bulan berturut-turut dia ndak minum sama sekali, lah ini baru disebut dengan TB yang drop out. Kalau ini harus diriset dari awal lagi, dari nol lagi. Oke, Gitu. nggak semua case berarti, nggak Betul. semua case pengobatan itu ada kategorinya, ternyata mana yang disebut harus diulang kembali. Ya, ada yang masih bisa ditoleransi. Tapi yang toleransi ini harus diberi penjelasan bahwa berikutnya tidak boleh tanda kutip utang-utang lagi seperti ini. Oke, Gitu. apalagi kalau utangnya nggak dibayar, susah itu nagihnya biasanya Dok. Jadi kemana-mana. Baik, pendengar yang ingin bergabung itu masih boleh 0331336652. Misalkan mau komen di live kanal YouTube kita, boleh, nanti akan terbaca, dipantau sama teman-teman. Nanti pertanyaannya akan disampaikan, kita akan kupas seperti apa keingintahuan Anda terkait dengan tuberkulosis, terutama tentang pencegahan. Karena ternyata titik penanganan tuberkulosis sekarang juga ada pada pencegahannya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan yang satu ini. Halo, Bang? Halo? Kesini sekarang ya? Iya Bu, saya kesana. Bang, ke puskesmas ya? Hai, si Abang, kalau batuk pakai nih maskernya. Mendingan sekalian diperiksa batuknya. Ngojek juga jadi nggak enak kan, Bang? Jika Anda dan sekitar Anda batuk terus-menerus, ayo periksakan diri ke puskesmas. Ingat loh, ada obat TB berkualitas yang gratis yang disediakan oleh pemerintah. Nah, sudah ada himbauannya seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda masih bandel aja, udah batuk, indikasinya ke sana, nggak berobat, resikonya akan lebih berat. Kadang-kadang kan kayak gitu memang Dok. Kalau misalkan ini kayaknya biasa aja deh, udah dibiarin aja. Nah, bahaya kalau udah parah ketemu sama Dokter Retna, pusing Dokter Retna. Ada penelpon, kita akan sapa terlebih dahulu. Silakan, pagi hari silakan. ini. Selamat pagi. Pagi, dari Pak Jaya lagi ya tadi Bu. Pak, nggak boleh Pak, alternatif nggak boleh. Kalau Member tetap ini kayaknya Pak Jaya, membernya Pro 1 Penasaran. RRI ini. Tapi bisa jadi mungkin di sekitarnya Pak Jaya lagi ada yang TBC, jadi perlu insight. Monggo silakan Pak Jaya. Iya betul. Apa tadi lupa? Entar. Oh ya, Oke. jadi kalau TBC itu seandainya sudah sembuh gitu, nah apakah nanti akan bisa kembali lagi atau mungkin perlu cek lab lagi bahwa ini benar-benar sudah nggak ada?
Terus yang kedua, apakah ini bisa diturunkan secara genetik kepada keturunan gitu kira-kira? Siap. Itu aja. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Baru nyampe rumah mungkin Bu, baru dengerin. Padahal sebenarnya kita tadi sudah bahas terkait Betul. dengan satu persatu, monggo silakan dijawab. Dari yang paling bawah dulu berarti. Yang Dok. paling bawah dulu Tentang ya, genetik tadi itu. Mbak Devi, Pak Jaya, bahwa TB ini bukan penyakit turunan ya. Jadi yang tadi penyakit menular Pak Jaya. Dan dia menularnya lewat percikan dahak. Jadi kalau ada orang tuanya TB, maka karena anaknya tinggal serumah, kontak terus dengan orang tuanya, maka resiko si anak ini juga akan menjadi TBC ya. Jadi penyakit menular bukan turunan. Kemudian yang pertanyaan yang pertama, nah ini tadi saya bilang hebatnya lagi nih kuman TBC, dia punya kemampuan untuk kambuh. Jadi walaupun sudah pernah pengobatan dulu dan dinyatakan sembuh, dalam berapa tahun itu bisa reaktivasi lagi, bisa kambuh lagi. Nggak kayak cacar ya Dok? Ya, kalau kan cacar udah- sekali selesai. udah, Nah, jadi kalau TB ini dia hebatnya kumannya tadi itu. Ada satu kuman yang sembunyi di dalam daya tahan tubuh dia. Jadi ibaratnya kalau di nalar kita tentara, kumannya sembunyi di gua nih. Nah, kita kan nggak bisa ngumpet nih. Nah, nanti kalau si tentara ini ndak ada, karena apa? Tentara ini ibarat daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya turun, misalkan pada orang dengan tadi kencing manis, HIV, maka dalam beberapa tahun saat imunnya turun, maka si TBC yang awalnya tadi sudah dinyatakan sembuh akan bisa kambuh lagi. Dan biasanya yang kambuh-kambuh ini juga kecurigaan TBC-nya yang kebal obat gitu. Tapi seberapa jauh kita boleh khawatir terkait dengan yang seperti ini? Selama daya tahan tubuh kita bagus, selama upaya-upaya tadi pencegahan, etika batuk, kemudian gizinya, olahraga teratur, lingkungan rumah aman, enggak masalah. Oke. Gitu. Tetap masih bisa mengulangi step sebelumnya berarti. Tetap nanti stepnya ya kembali ke awal, dicurigai lagi ini sebagai TBC, tapi ibaratnya kata-katanya TBC yang kambuh. Oke. Berarti kalau kambuh dulu pernah kena TBC dan dipastikan dulu nih TBC-nya bahaya ataukah tidak. Kalau tidak bahaya ya stepnya akan ulang lagi pengobatan dari awal selama ya tadi itu minimal 6 bulan lagi. Nah, gitu. daripada ngulang lagi, ya memang harus Sabar jaga. ya, harus sabar. Dan memang untuk yang TBC ini harus ada namanya PMO, pengawas menelan obat. Oke. Nah, jadi kalau ada satu penderita TB ini harus didampingi nih. Baik itu petugas kesehatan saat kontrol, biasanya kita motivasi, ayo Pak, kurang ini, ayo semangat supaya sembuh, ayo semangat supaya ndak nular nih ke anak cucunya gitu misalkan. Kemudian baik orang tuanya, suami atau istri, nah ini saling support juga. Karena kalau ndak pasti resiko untuk drop out, resiko untuk bosen itu akan sering sekali. Kita minum antibiotik aja 3-5 hari, 1 Udah minggu enakan. aja 3 hari enakan, nggak sampai 1 minggu, apalagi nih yang 6 bulan. Jadi memang harus butuh support sistem dari lingkungan keluarganya. Oke. Obatnya gratis kok. Nggak ada yang pengen sakit sih ya Dok Ya, ya. betul. Tapi kalau misalkan sudah sakit, kondisinya memang harus disembuhkan pendengar. Kalau misalkan kita nggak punya keinginan untuk itu, wah dokter bisa apa kan gitu Betul, ya. betul. Harus ada kemauan dari diri Pasien, sendiri. betul. Kemudian support sistem keluarga, gizinya itu sangat berperan sekali terhadap penyembuhan TBC ini. Oke, Gitu. nah sekarang terkait dengan aktivitas Dok. Sejauh mana orang dengan TB ini bisa beraktivitas? Apa catatan-catatan yang harus tetap dipegang kalau misalkan boleh beraktivitas atau ada batasannya? Silakan. Ya, jadi biasanya kalau di lingkungan kerja, kalau awalnya ini TBC-nya positif, ya, maka biasanya kita off-kan dulu nih 2 minggu. Nah, di off-kan 2 minggu, mulai pengobatan start 2 minggu. 2 minggu pertama dikatakan di literatur bahwa daya tularnya sudah mulai agak sedikit lebih rendah. Idealnya 2 bulan. Kalau masih bisa ada toleransi dia tanda kutip tidak kerja dalam 2 bulan, itu lebih bagus lagi. Karena setelah 2 bulan dipastikan kuman yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, ini daya tularnya sudah rendah sekali. Tinggal 4
30-40% kuman sisanya dan daya tularnya sudah lebih rendah. Dia bisa aktif kerja lagi. Kalau tidak memungkinkan 2 minggu saja off. Jadi 2 minggu pertama off, kemudian rutin pengobatan, selanjutnya silakan aktivitas seperti biasa dengan masker. Harus ketat ya, dengan masker, dengan tadi itu etika batuk ya. Kemudian berikutnya adalah hindari si penderita TB ini di lingkungan yang ber-AC, Mbak Devi. Karena lingkungan yang lembab, ber-AC itu lingkungan yang sangat disukai kuman TB untuk tinggal di sana. Nah, jadi kalau dia sementara selama pengobatan dan masih menular, kumannya positif, taruhlah dia di tempat yang bisa kena sinar matahari dengan ventilasi terbuka, jendela, kemudian sinar matahari, perputaran udara yang bagus. Nah, itu carikan ruang yang untuk pasien TB. Nah, setelah 2 bulan kumannya negatif, silakan aktivitas seperti biasa. Itu yang awal-awal saja. Nah, ini kemarin pun dari Dinkes, dari saya juga, ini kita juga Permenkes itu juga sampai sudah ke Kementerian Tenaga Kerja. Bagaimana mengatur kalau yang pasien TB ini, bagaimana supaya tidak kena tanda kutip diskriminasi ya, bukan terus kena TB terus dipecat, tidak. Seharusnya ada, tapi masih proses ke sana ya? Masih, sudah mulai kita lakukan. Jadi kalau ada yang pekerjanya kena TB, hal-hal yang harus dilakukan adalah ini itu sudah ada di perpresnya dan sudah di tenaga kerja sudah. Kita kemarin juga sudah sosialisasi ke beberapa perusahaan-perusahaan yang terkait untuk TB yang dilakukan oleh kewajiban nih perusahaan ini apa, kemudian untuk yang pekerjanya apa gitu. Baik, jadi ini juga memotivasi untuk para pekerja yang selama ini mungkin bukannya nggak mau berobat nih dok, tapi lebih kepada kekhawatiran ntar kalau misalkan positif takut ya kerjaan dipecat gimana, ya, itu yang kerja. Masih stigma yang masih ada di beberapa yang ada di masyarakat. Sudah ada aturan dan ternyata itu bisa ditelusur sehingga penderita TB bisa mendapatkan hak untuk berobat, namun tidak kemudian didiskriminasi dari tempat pekerjaan. Oke, menarik ini. Ini saya juga baru tahu dok, karena selama ini saya menganggap bahwa orang yang kena TB udah resiko ditanggung penumpang katakan gitu, dan ini agak sedikit miris juga, apalagi kalau misalkan penderitanya adalah kepala keluarga. Betul ya itu. Sudah harus keluarganya dipantau dan lain sebagainya, nggak kerja, ini pasti akan menjadi kondisi yang tidak berat, menyenangkan. ya, tapi ternyata sudah diatur dan ini mudah-mudahan memotivasi untuk Anda yang tetap ingin sehat ataupun yang sudah terindikasi TB ini bisa segera melakukan langkah-langkah yang tepat. Dok, balik lagi terkait dengan pencegahan tadi dok, apa yang masih miss tadi belum kita perdalam, karena ini juga penting banget kan dok, daripada mengobati, mencegah memang harus itu. Ya. Jadi yang key point berikutnya di pencegahan ini, jadi ada tujuan utama nih. Target kita adalah eliminasi TB. Targetnya di 2035. Nanti mungkin kalau tidak tercapai di 2035 mungkin bisa di 2050 nih. Kita 2035 optimis kita di 2035 untuk eliminasi TB. Nah, salah satunya dengan mengobati ya TB laten ini yang kontak erat. Jadi ada tujuannya nih. Tujuan yang pertama apa? 1, yang pasti dia akan menurunkan atau mencegah, menghambat progresivitas dari penyakit. Jadi kalau diobati dengan obat pencegahan, dia tidak menjadi sakit TB. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah pada pasien HIV, ini dia bisa memberikan perlindungan terhadap TBC 3-5 tahun. Tadi pada HIV untuk resiko untuk kena TB 100 kali lipat loh dibandingkan yang bukan HIV. Jadi dengan diberikan terapi pencegahan ini, dia bisa melindungi supaya tidak terkena TBC dalam 3-5 tahun ke depan. Kemudian yang berikutnya adalah ya pasti kalau dia tadi menghambat progresivitas penyakit, mencegah reaktivasi itu yang dia sudah ada kuman di dalam tubuhnya. Kalau dia sudah dikasih pencegahan dulu, si kuman ini kan mati, dia tidak menjadi penyakit TB. Nah, jadi dengan hal-hal itu semua otomatis maka diharapkan nanti angka insiden TB-nya akan turun. Kalau insiden TB-nya akan turun, maka
otomatis tercapai target eliminasi kita di 2035. Itu tujuannya. Progresnya sejauh ini seperti apa pemahaman masyarakat, Dok? Masih belum optimal ya, makanya kita ini salah satu upaya juga untuk memberikan Edukasi. penyuluhan, edukasi ke masyarakat bahwa ini loh pentingnya terapi pencegahan ini. Yang saat ini masih ada di masyarakat adalah ngapain saya minum obat? Saya kan sehat. Nah, itu yang poinnya beda ya. Saya kan sehat walaupun kontak erat, saya kan tidak ada gejala, saya sehat. Kenapa harus minum obat? Nah, lupa kalau tujuan untuk pencegahan ini tidak di titik sekarang, tapi titik 3-5 tahun ke depan. Karena beberapa kasus dan sudah terbukti kalau si kontak erat ini tidak diberikan terapi pencegahan, maka dalam 3-5 tahun dia akan menjadi TB. Menjadi sakit TB. Nah, betul. Jadi tujuannya bukan di titik sekarang nih terus di terapi pencegahan selesai, bukan. Jadi tujuannya itu untuk mencegah supaya 3-5 tahun ke depan yang kontak erat ini tidak menjadi TBC gitu Mbak Devi. Saya tuh tergambar tantangannya besar sekali ya, Dok. Sangat besar yang besar untuk TPT ini. Mindset mindset dari keluarga, masyarakat keluarga itu udah pasti sangat menantang sekali. Belum lagi nih, Dok, case-case seperti orang yang punya fobia tersendiri terhadap obat, punya pemikiran tersendiri terhadap obat. Apa yang bisa diyakinkan bahwa pengobatan ini tidak serta-merta kemudian memasukkan zat kimia atau lain sebagainya? Apa yang bisa diyakinkan kepada masyarakat bahwa ini penting, it's okay, dan memang harus dilakukan? Jadi yang tadi itu tantangan untuk yang terapi pencegahan ini satu, tadi mindset ya. Saya sehat, saya tidak sakit, kenapa harus dikasih obat? Nah, kedua, ini nanti efek sampingnya gimana? Tiga, ginjal saya gimana nih yang sering, ginjal saya gimana, liver saya gimana. Nah, jadi sebelum kita sebarluaskan seperti ini, sebelum dipakai obat ini aman, obat ini, itu sudah ada penelitian dulu. Sudah ada penelitian, ini berapa lama nih obat apa yang diberikan, berapa lama waktunya obat ini bisa diberikan, berapa lama obat ini bisa memberikan pencegahan, itu sudah ada penelitian dulu Mbak Devi. Jadi sebelum sebarluaskan dan jadi program ya. Jadi untuk yang terapi pencegahan ini kita ada beberapa macam. Jadi yang pertama satu macam obat saja nih, namanya INH saja, tapi 6 bulan. Nah, tapi single dose. Ada 2 macam obat, INH rifampicin 3 bulan. Ada yang obat baru lagi nih yang lebih bagus, bukan lebih bagus, lebih mudah minum dan lebih enak karena jumlahnya lebih sedikit. Jadi ada namanya 3HP, kita kodenya 3HP, INH dan rifampicin selama 3 bulan, minumnya hanya seminggu sekali. Nah, jadi hanya 12 kali minum. Nah, ini kan yang lebih nyaman ya daripada dia minum tiap hari selama 6 bulan. Kemudian ada yang tiap hari selama 3 bulan. Dan yang ketiga ini obat yang di-share adalah seminggu sekali selama 3 bulan. Jadi yang kontak erat ini, si TB laten ini hanya minum obat 12 kali saja, 12 dosis gitu. Dan ini aman ya, selama memang tidak ada efek samping yang berat. Kalau misalkan memang nanti ada kondisi yang memungkinkan dia tidak bisa mendapatkan terapi pencegahan, ya tidak boleh. Contoh, dia punya alergi yang berat terhadap obat tertentu TPT ini, ya sudah, berarti dia tidak bisa diberikan pencegahan. Kedua, ternyata dia sudah memang basic punya kelainan liver yang berat, ya sudah tidak bisa diberikan obat ini. Ketiga, ada kelainan namanya neuropati perifer namanya. Jadi dia punya memang kelainan di saraf-saraf tepinya yang nyeri sekali, hebat. Ini kontraindikasi juga. Jadi selama kontraindikasinya tidak ada, syarat-syaratnya terpenuhi, silakan diberikan TPT ini. Gitu. Kemudian tindakan ini apakah sudah menjadi SOP yang nantinya akan otomatis dijalankan pada saat pasien ini sudah terdeteksi TB, ataukah ini harus ada inisiatif dari keluarga, Dok? Sudah sesuai ini, sudah SOP, betul. Ya? Jadi sudah ada edaran peraturan presiden, Bangan.
Perpres 67 tahun 2021. Ya, dari yang diupdate yang sekarang di 2023. Jadi kita yang TPT ini baru tanda kutip lari kencang, baru mulai progres di 2023. Perpresnya dari 2021 edaran, kemudian perpres, tapi baru obat ready, kemudian semua mulai aktif bergerak di 2023. Jadi nah ini 2023, 2024 ini adalah sekarang fokus kita di TB laten yang pencegahan ini. Ini sudah SOP-nya yang dari Dinkes, dari Puskesmas semua sudah kita share info seperti ini bahwa kalau ada satu penderita TB maka harus mencari atau mengevaluasi, meng-screening investigasi kontak. Kita namanya IKA. Jadi yang kontak erat serumah dilakukan screening untuk memastikan dia TB ataukah cuma TB laten. Kemudian juga kalau untuk di rumah sakit ya kita boleh pakai istilahnya namanya kontak invitation. Jadi kalau ada satu penderita TB yang kontak erat di sekitarnya siapa aja disarankan untuk datang ke rumah sakit untuk dilakukan screening, diberikan penjelasan dan diberikan untuk terapi pencegahan gitu. Paling tidak dari perjumpaan ini kita bisa paham bahwa ternyata penanganan TB itu konsentrasinya nggak pada penderita saja. Betul. Tapi kalau misalkan kita pengen free di beberapa tahun ke depan, maka ini yang harus kita lakukan. Perlu proaktif dari yang sekitarnya. Betul. Gitu. Oke, nggak boleh gengsi ya dok. Baik dok, satu lagi ada pesan yang ingin saya perdengarkan untuk pendengar kita sebelum nanti kita kembali lagi untuk membahas hal-hal yang masih perlu disampaikan. Gor, mertuamu udah sembuh TBC-nya? Mesti kelihatan sehat. Kalian sekeluarga minum obat terapi pencegahan TBC-nya kan? Minum yang rutin 3-6 bulan, insya Allah bebas TBC. Gimana Gor? Jawab dong. Ya gimana aku mau jawab Pak Tejo? Kau nyerocos terus. Sudah itu. Obatnya gratis pula di Puskesmas. Sama kali mulut kau dengan Bu Tejo. Dokter Tejo kali Gor. Kita cegah TBC dengan TBT. Memang nggak boleh bosan-bosan walaupun yang bilangin banyak banget ya dok ya. Kalau misalkan TBC itu mau tidak mau memang akan banyak yang peduli. Cuman kepedulian ini terkadang diterima lain oleh penderita itu sendiri. Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk melawan TB ini dok? Ya, jadi kalau untuk yang pasien satu harus semangat. Karena tadi pengobatannya lama nih. 2, kalau ada efek samping jangan diputuskan sendiri. Sering pasien, ini enggak cocok nih obat ini, udah berhenti, alternatif ya sudah. Nanti datang lagi TB kebal, batuk darah, sesak nafas ya. Kemudian yang ketiga, tanda kutip sembuh, tanda kutip menyembuhkan supaya dirinya sendiri itu sembuh dengan rutin pengobatan supaya apa? Tidak menulari ke kontak serumahnya. Jadi ingat, wah saya harus sembuh nih. Soalnya kalau nggak sembuh, kasihan anak saya, kasihan istri saya. Nah itu mindset itu yang harus ditanamkan ke pasien. Dan yang ketiga adalah ya tadi itu yang terpenting support system ya. Jadi kalau keluarga pun juga harus mengingatkan, jangan mengucilkan. Tidak harus penderita TB sendirian di pojok, keluarga yang lain. Tidak masalah, silakan kontak erat selama pasien ini tanda kutip tadi mengetahui etika batuk, mengetahui supaya mencegah tidak menulari tadi, tidak masalah, silakan kontak erat silakan, kemudian makannya biasa aja, tidak harus dikucilkan. Ya, yang sering juga begitu kena TB semua disendirikan, kemudian pasiennya duduk sendiri, nah itu tidak. Sebaiknya tidak dilakukan karena penderita TB juga butuh dukungan, butuh support nih. Kalau dia semakin dikucilkan, obatnya lama, dia sendirian pasti pasti drop out. Psikologis juga berpengaruh ya dok? Betul. Terhadap proses penyembuhannya. Betul. Jadi psikologis itu juga berpengaruh di daya tahan tubuh juga. Kalau contohnya gini, kalau kita stres, pasti imun kita turun, badan capek semua, bisa gampang kena flu ini. Tapi kalau kita kondisi fit, kondisi tanda kutip lagi happy, tidak stres, maka penyakit-penyakit yang tanda kutip kayak flu atau apa dengan daya tahan tubuh bisa di exclude ibaratnya gitu, bisa disingkirkan. Nah, sama seperti penderita TB, kalau dia misalkan tambah stres, maka otomatis
keluhannya akan bertambah banyak nih. Nah, dia stres, efek samping obat TB bisa mual muntah. Kalau dia stres, keluhan mual muntahnya bisa tambah lebih hebat gitu. Tapi kalau dukungan keluarga bagus, dukungan keluarganya dia support untuk dia bisa sembuh, itu bagus sekali penyembuhannya. Saya pernah rekor itu pasien datang ke saya, laki-laki ya, pekerja ya, dia cuma beratnya 38 coba, dengan tinggi yang 165, beratnya cuma 38 ya, tinggal tulang terbungkus kulit, betul. Sampai selesai penyembuhan, pengobatan, dia beratnya jadi hampir 65. Jadi rekor itu. Rata-rata biasanya kalau cuma pengobatan cuma naik 5 kilo, 3 kilo, 5 kilo itu sudah bagus sih. Tapi saya pernah rekor sampai naik hampir 2 kali lipat berat badan awal. Itu penyembuhan yang sangat bagus sekali. Pasien rajin, keluarga rajin, support, bantu sampai memastikan rutin pengobatan dan sampai dinyatakan selesai gitu. Sukses rate-nya untuk pengobatan berapa persen, Dok? Mungkin ini target kita secara program 90%. Ya. Jadi apabila pasien itu ditemukan, diobati sampai sembuh, maka nanti insidennya akan menjadi turun. Nah, target kita 90%. Sudah ada target nasional. Jadi pasien-pasien ini yang sudah ketemu TB dipastikan harus sampai selesai penyembuhan. Nah, target kita 90% pasien ini harus sembuh. Nah, jadi yang tadi DO-nya tidak boleh lebih dari 5%. Tadi drop out ya, tidak boleh lebih dari 3-5%, lebih dari itu. Kalau lebih dari itu maka resiko untuk TB kebal obat akan lebih besar. Keywordnya itu kita udah dapat loh sebenarnya, pendengar, bahwa ini itu butuh komitmen, konsistensi. Maka ini akan menjadi sesuatu yang tidak mustahil, benar-benar nggak mustahil untuk bisa disembuhkan. Istilahnya bisa sembuh. Saya tuh sebagai orang yang tadinya masih parno, Dok, tentang TB, sekarang lebih terbuka lah. Kita harapannya juga pendengar kita juga sama, punya insight yang kemudian nggak bikin kita takut, tapi gimana caranya sembuh gitu. Cuman ya itu tadi, Dok, waktunya ini udah mau mepet banget ini. Terakhir, Dok, apa yang bisa dimotivasikan kepada pendengar kita terkait dengan TB? Ya, jadi saya ulang lagi ya, dari awal kita resume mungkin ini, resume terakhir. Jadi yang pertama, TB bisa disembuhkan cluenya ya. TB merupakan penyakit menular dan bisa disembuhkan ya. Jangan takut kalau misalkan TB, jangan berkecil hati ya. Ndak ada mindset TB menengah ke bawah atau menengah ke atas, ndak ada sekarang tadi. Seperti tadi, TB tidak mengenal gradasi tadi ya. Jadi kalau misalkan pas menengah ke atas tapi daya tahan tubuhnya turun, pada kencing manis ya resiko untuk terkena TB. Kedua, aware ya, aware tadi yang dari Mbak Devi sudah beberapa pesan sponsor tadi sudah bagus sekali ya. Mungkin ini nanti nitip juga bisa di-share untuk saat Pro RRI siaran supaya untuk edukasi atau penyuluhan ke masyarakat bahwa TB ini bisa disembuhkan, bisa dicegah ya. Berikutnya adalah kalau ada gejala jangan menyepelekan gejala. Kalau ada batuk 2 minggu atau lebih sudah itu dicurigai dulu, waspada, jangan-jangan ini TB. Kalau ternyata bukan ya alhamdulillah, kalaupun ternyata itu TB segera diobati ya. Ketiga, segera datang ke fasilitas kesehatan baik itu puskesmas atau klinik, dan ini untuk pemeriksaan dahak, untuk obat semuanya gratis ditanggung oleh pemerintah. Berikutnya adalah kalau sudah penderita TB, pengobatan pastikan pengobatannya ini sampai sembuh, tidak menjadi drop out ya, karena kalau drop out resiko untuk TB yang resisten atau kebal. Dan yang terpenting di sini adalah untuk kontak erat, untuk keluarga yang ada pasien TB di keluarganya, maka ini segera mendapatkan mengakses TPT. Tadi sudah saya dengarkan juga ya, bahwa TPT ini pun juga gratis. Ada di puskesmas juga gratis. Obatnya juga tadi bervariasi 3-6 bulan. Dan yang terpenting adalah tadi itu selain memastikan penderita sembuh ya, pengobatannya minimal 6 bulan, dan yang terpenting adalah upaya pencegahan yang dilakukan seperti 1, perbaikan gizi, etika batuk, lingkungan keluarga ya, itu juga
ventilasi, sinar matahari itu semuanya berperan dalam upaya-upaya pencegahan TBC ini. Baik. Gitu Mbak Devi. Matur nuwun sangat loh Dok. Terima Sudah kasih, mampir ini ya. menyempatkan waktu, pasti habis ini langsung gas visit ini sepertinya. Matur nuwun, mudah-mudahan kita bisa bersama lagi dengan kondisi yang lebih baik, dengan kondisi masyarakat yang mungkin mindsetnya sudah jauh lebih berkembang bahwa terkait dengan penanganan tuberkulosis ini ada caranya. Yang penting manut toh istilahnya. Kalau nggak manut itu yang biasanya bahaya. Dokter Retna Dwi Puspitarini, spesialis paru, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Salam untuk teman-teman yang bertugas, semoga sehat selalu. Selamat pagi Dok, sampai jumpa kembali. Ya, Assalamualaikum. semoga bermanfaat. Amin. Ya. Assalamualaikum Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu tadi perbincangan kita pendengar terkait dengan tuberkulosis yang kalau misalkan mindset kita terbuka, ada hal-hal yang mungkin tadinya kita takut tapi ternyata bisa diatasi dan bisa disembuhkan dengan komitmen dan juga konsistensi. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jember. Saya Devi Fitra untuk program LT Morning. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Karena informasi dan inspirasi.